Ini nggak kembar beneran, ini cuma kembar di rambut aja ya Pak ya. Tadi kita udah lihat tadi kembar-kembar, nah ini saya ada di kampung kembar, jadi kita akan lihat kayak apa sih uniknya kampung kembar ini beserta mungkin koneksi batin yang hanya mereka yang tahu. Ayo Pak. Ya. Sepintas gang di 3 RW Malaka Jaya ini tampak biasa saja. Namun siapa sangka, setiap 2 atau 3 rumah, warga di sini memiliki pasangan kembar. Hal itu mulai disadari Supri Harjo, tokoh masyarakat Malaka Jaya sejak 2014. Kelahiran Vina dan Fani memantik keingintahuan Supri Harjo untuk mendata warga yang kembar. Yang paling kecil itu Vina Fani tadi, waktu itu umur 1,5 tahun baru. Nah, yang paling tua ya itu Bu Pariem sama Bu Pariah, itu kalau nggak salah umur 72 tahun itu. PKK ya, tokoh PKK Kelurahan Malaka Jaya mau memberikan ini pengumuman, tolong kalau ada yang kembar tolong didaftarkan di RW. Nah, itu setelah itu tahun 2016 ternyata ada 19 pasang. Meski sekarang jumlah pasangan kembar tak sebanyak dulu, citra kampung kembar masih melekat di hati warga. Kini tersisa kurang dari 9 pasangan kembar di kampung ini. Banyak yang sudah pindah, berkarir, hingga merantau. Bagi pasangan kembar memiliki bentuk fisik dan wajah yang nyaris sama, tak hanya menjadi cerminan diri, namun juga membentuk kontak batin yang kuat di antara mereka. Vina Fani, kalian kalau kembar itu kan biasanya ada, kita sebut tuh istilahnya ikatan batin. Nah misalkan yang satu ngerasain apa, yang satu ngerasain, yang lainnya juga ikut ngerasain gitu. Pernah nggak sih ngalamin yang kayak gitu kamu? Pernah, kayak misalnya Fani tuh kayak nangis gitu, kayak aku ngelihatnya kasihan, kayak jadi pengen nangis gitu. Kebawa pengen nangis juga? Oke, terus apa lagi biasanya kalau kamu? Kalau Pina juga, kalau ngerasa sakit ya, aku juga ngerasa sakit gitu. Sakit kepala kayak gitu? Kayak pusing misalkan, Pina pusing, aku juga ngerasa pusing. Di usia mereka yang ke-58 tahun, duo Pujo Utomo dan kembarannya Pujo Wibowo yang sehari-hari bekerja di bank sampah desa ini memiliki keterikatan rasa lewat salah satu saudara. Ya bisa merasakan oh dia ini lagi susah nih gitu ya. Ya kita hanya bisa sedih aja paling, ikut sedih gitu. Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Ya berapa tahun yang lalu saya pernah merasakan itu, bahwa ya dia lagi kesulitan, itu kita lagi tempat yang jauh, waktu itu saya di Jawa gitu. Jadi ya kita membantu, kita jauh. Enggak, saya kurang peka, iya kurang peka saya. Lain lagi dengan saudara kembar Sandra dan Astrid. Sejak kecil Sandra dan Astrid selalu bersama, baik bersekolah maupun kegiatan sehari-hari. Namun ketika mereka bersekolah di SMP yang berbeda, ada koneksi yang sempat terlepas. Jadi waktu SMP kita beda sekolah. Nah, selama beda sekolah itu saya merasa saya nggak pernah ngobrol sama saudara saya. Padahal satu rumah, satu kamar. Dan itu baru tahu tuh setelah SMA yang barengan lagi kita. Kayak tiba-tiba memorinya terputus, kayak waktu SMP kita kayak nggak pernah ketemu deh. Iya. Kayak gak ada pengalaman barengan. Padahal kan ada hari libur, misalnya kita pergi ke mall gitu, gak ingat juga tapi. Ikatan itu kembali mereka rajut di bangku SMA hingga sekarang. Seolah tak dapat menutupi rahasia, masing-masing dari mereka saling mengetahui apa yang menjadi favorit atau pilihan meski tak diutarakan. Aku lihat Astrid aja, gimana mau apa aja udah tahu. Ya udah ketahuan. Jadi nggak usah. Kalau misalnya baju ini kelihatannya bagus, oh ini menurut Sadra juga pasti bagus gitu. Terus pasti milih ini gitu. Iya, oh ya udah benar dipilih ternyata. Gitu. Walaupun kita berdua tipenya beda aslinya. Keberadaan pasangan kembar di kampung kembar ini tak hanya menyajikan cerita unik, namun menambah kebersamaan warga sekitar. Warga kerap menggelar kumpul bersama para kembar di momen-momen tertentu, menjadikannya sebagai ajang silaturahmi. Roni Satria, Indra Hadi, Jakarta.